malam nggak mungkin ada orang keluar gitu kan. Ya kan, nggak mungkin dong, nggak make sense. Gue mikirnya anjing apa maling apa gimana, gue takutnya di belakang nggak bisa lewat maling. iya, cuman kan takutnya ya namanya maling ya, maksudnya ada aja maksudnya pikiran apa maling apa gimana gitu. Nah di satu titik karena jadi kalau ruang makan gue tuh sebenarnya dikelilingi. Terima kasih yang udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk di-subscribe biar aku makin terkenal, dan jangan lupa kalau misalnya ada iklan jangan di-skip ya biar aku makin kaya. Thank you. Nggak tahu itu suara dari mana, nggak tahu, gue juga nggak mau ngecek wujudnya kayak apa, bodo amat. Tapi itu anjing sih diketawain. Kalau lu diketawain di depannya. Nah, Kalau gua bukan gua yang lihat, yang lihat. nah. Tapi anak gua tidur di kamar atas. Anjing lah, anjing nih, aduh weh. Terus Dia tidur di kamar atas. Itu kan jendela kan banyak ya. Nah, dia tidur di pojok jendela. pojok yang dekat toilet. Bukan. Oh, yang pojok sana. Yang sebelah sini yang tiduran sambil bisa lihat luar, sambil lihat jendela luar. Iya, Itu yang dekat tembok kan. Nah, dia bisa buka korden. Dia nutup di balik korden. Terus Dia bilang, kok ada orang? enggak, anjing lah. Dia yang balik naik motor nih. Yang dilihat seberang anjing. Itu ada orang. Ada orang siapa? Kok ada teman-teman banyak? Hah? Teman-teman banyak? Gue semakin bingung dong. Ini anak kenapa? Gue sampai ikut-ikutan buka korden, gue liatin. Gak ada siapa-siapa, itu teman-teman banyak. Teman-teman maksudnya? Nah, itu yang kayak dia ya? Gue nggak tahu teman-teman yang dimaksud itu apaan. Tapi dia sambil nunjuk di seberang. Itu banyak teman-teman. Kontol anjing. Tuhan. Itu maksudnya apaan? Gue sampai sekarang nggak ngerti. Gue pernah cerita ke nyokap gue. Ya kalau emang tuh suruh kalau temen-temennya suruh manggil aja, suruh masuk. Karena adik gue juga pernah. Adik gue pernah di Tanjung Duren. Itu di sini. Iya, itu tapi di sini kan. Karena di saat seumuran dia soalnya. Iya. Itu ya udah dipanggil aja temennya, suruh kesini. Besok malamnya lagi dicek mana temennya ada nggak ada, pada pergi. Terus sekarang lo tanya lagi mana teman-temannya, ada nggak ada, Udah nggak ada ya. jadi entah itukah kejadian yang cuman lewat doang atau emang dia penunggunya stay di situ. Gue nggak tahu, kita nggak tahu sih apakah ada orang yang beneran lewat. Tapi yang jelas dia bilang teman-teman banyak di situ. Aduh, gelap banget maksudnya. Anjing. Itu gue nggak, masalahnya komplek gue itu banyak pohon gede, pohon terus lapangan tempat kosong banyak, rumah yang nggak ditempatin juga banyak banget. Kayak kita nih di sini punya tetangga tapi pada kayak musuhan. Iya, kayak nggak kenal. Jadi ya mau gimana mau teriak-teriak di dalam pun nggak ada yang dengerin. Ya parah. Ini gue ada satu cerita lagi sih, lo mungkin juga nggak pernah dengar nih. Jadi ini temen gue, kalau dia nonton namanya gue nggak mau sebutin lah karena nggak, ini privasi juga, gue belum izin juga sama dia. Si X. Ya anggap aja si X, gue temen ini teman SMA gue. Suatu saat dia tuh ke rumah gue. Dia itu memang punya sixth sense, memang punya bisa lihat hal-hal seperti itu. Nah di satu titik gue nanya sama dia, rumah gue gimana? Gue nanya gitu ke dia. Terus kata dia, rumah lu sih ada, dia bilang, tapi rata-rata dikit demi dikit udah gue bersihin kok, dia bilang. Ya kalau bisa bersihin, tapi ada beberapa yang nggak bisa karena memang dia udah lama di sini, udah stay di sini lama, katanya gitu. Oh ya udah, dan gue ngecek kayak, gue pernah nih gini-giniin. Oh iya, gue tahu itu ada, gue lihat. Itu nggak bikin gue kaget. Ya, karena lu udah pernah. Iya, karena gue pernah diganggu gitu loh. Gue pernah diganggu, benar-benar diganggu. Tiba-tiba teman gue nanya, lu dulu punya mobil silver nggak? Silver ada. Gue bilang punya.
ada bokap gue dulu naik Jazz gitu. Gue bilang gitu kan, oh ya emang kenapa, bukannya gue udah cerita juga, gue bilang karena gue udah pernah cerita juga. Enggak, gue mau tanya doang. Dia nggak cerita pas di rumah ini, dia nggak cerita sama gue. Terus pas di sekolah besokannya gue nanya, lu kemarin kenapa sih nanya mobil gue bilang, oh enggak, jadi sebenarnya dulu kalau lu ngeliat siluetnya perempuan itu tuh bawaan dari mobil itu, jadi cewek itu nempel di mobil di atas kap Jim. Makanya dulu bokap gue suka emosian asli. Ini gue merinding karena itu kerasa. Iya dulu yang nyetir mobil itu seinget gue ugal banget, parah. Bokap gue tuh semua kata kasar lah apa, gak pernah bisa tenang. Ceweknya nempel. Terus katanya sempet singgah di pohon depan. Tapi sekarang udah nggak ada. Kata iya, satu mobilnya dijual. Terus kata teman gue juga cewek itu udah nggak ada di sini. Tapi gara-gara itu bokap gue. Ini dari sisi ke ini ya, sisi dari orang lain. Enggak, maksudnya dunia goib lah gitu loh. Yeah. Bukan kalau secara logika mah ya mungkin dia lagi capek atau nyetir gitu-gitu loh. Cuman dari sisi goibnya gitu. Tapi gini, menurut gue sih ini berbicara barang lama ke barang baru. Dulu kan sebelum di rumah ini mobil itu sering dipakai operasional buat kemanapun kita berada. Kita pergi kemana ya, pakai mobil itu kan, pakai mobil itu juga lama banget. Iya lama, dari 2004. Iya, ingat banget gue kan dari lama banget itu. Dari kita dulu di Tanjung Duren kan pindah-pindah sama mobil juga sampai di sini. Iya, sampai mobil di sini. Itu tuh mungkin yang ada di lingkungan sebelum itu bawa ke sini. Bisa. Karena gue juga kata temen gue pernah ketempelan. Gue ketempelan sampai ngikut ke sini. Terus pas gue ke sekolah dicabut sama dia. Cuman gue bilang, ganggu nggak? Enggak sih, tapi lo nya rasa capek, lo bakal cepet emosian segala macam. Ya udah, gue bilang. Kalau dari sisi kayak gitu, cuman kan ya kita kan kalau logika mah menurut kondisi logika ya, entah kita capek apa emang capek atau gimana. Iya, makanya di apa ya, ada nggak hal yang di rumah ini lagi menurut lo? Lagi gak? Yang gue temuin baru itu doang. Itu doang. Itu paling itu doang. Paling yang menurut gue paling serem ya, sebenarnya semua serem sih. Semua serem, sumpah, semua serem. Nah, tapi yang paling bikin gue keinget sampai sekarang yaitu yang di atas, yang lari-larian. Iya lari, karena gue lihat siluetnya jelas, kelihatan banget kayak anak laki-laki. Ini gue berat nih tiba-tiba kayak anak laki-laki. Gue inget banget siluetnya jelas di kaca, gue bisa lihat gitu loh. Tapi cepat banget, sepersekian detik. Dan gue cerita, enggak ada yang percaya gitu loh. Kayak, enggak lah, nggak mungkin kayak gitu-gitu. Dan dulu kan gue juga seringnya malam ya kemana-mana. Maksudnya bukan kemana-mana, maksudnya di rumah tuh gue sampai pagi masih melek, masih apa gimana. Oh, gue juga pernah juga. Jadi bokap gue tuh dulu sering pulang pagi. Dia tuh kalau pulang standar minum teh. Bokap gue tuh selalu kayak gitu, minum teh segala macem. Kadang nyalain TV buat nemenin dia doang, terus ntar matiin, naik tidur. Iya, naik tidur. Di satu waktu kamar gue di bawah, kalau dia nyalain TV kan kedengeran ya sama gue ya. Gue kebangun, gue udah tidur tapi itu gue kebangun, gue denger suara TV nyala, keluarlah gue, gak ada siapa-siapa. Ketiduran apa lupa matiin TV? TV-nya mati, semua gelap, gak ada siapa-siapa. Anjing, itu juga karena bokap gue biasa kayak gitu kan, maksudnya pulang entah dia minum teh kemudian minum air putih apa, duduk ya, terus nyalain TV, terus kalau udah mau naik TV dimatiin baru naik. Dan gue tahu gitu, itu pasti bokap gue. Kayak pas yaudah gue mau keluar lah, maksudnya ada orang gitu kan.
entah gue mau ke toilet apa mau ngambil minum, pas gue buka TV mati, gue balik lagi kamar, nggak berani. Ya ada aja yang di rumah ini anaknya. Nggak tahu ini anjing, ini aneh banget ini rumah sumpah. Tapi nyaman sih rumahnya. Oh lu nggak tahu nih cerita ini kayaknya, lu nggak tahu sumpah cerita ini. Jadi ini sedikit ke rumah gue satu lagi ya. Jadi rumah satu lagi itu nggak jauh dari sini. Gue harus tahu rumah ini nggak jauh dari sini. Pas itu gue punya pembantu yang stay. Sewaktu-waktu itu pembantu disuruh bersihin rumah ini. Suruh bersihin rumah. Terus nyokap gue ngasih kuncinya, ngasih tahu lah. Sumpah itu kayak orang jalan anjing. Sumpah demi Tuhan, kayak orang jalan. Jadi balik lagi ya, kayak gue bilang, jadi pembantu itu disuruh bersihin rumah ini, kasih kuncinya, dikasih tahu sama nyokap gue bersihinnya ini kayak gimana, pel di mana segala macam. Terus ditinggal sama nyokap gue. Ini gue baru tahu kayak baru nggak baru sih, maksudnya setelah dia cabut, karena gue bingung, karena gue nggak pernah mau peduli gitu loh kalau ada pembantu di rumah, kayak mereka cabut kenapa, mereka nggak betah kenapa, gue nggak peduli lah gitu. Nah suatu waktu ini pembantu baru seminggu minta balik. Terus gue nanya, gue nggak nanya sama nyokap gue. Udah lama lah, udah setahun atau 2 tahun kemudian gue baru nanya sama nyokap gue, kayak mama kok kenapa punya pembantu nggak pernah betah. Terus di titik dimana gue lagi ngobrol masalah-masalah kayak gitu juga ke nyokap gue, karena mungkin dulu gue dianggap kecil kan, kayak udahlah itu nggak mungkin. Sekarang nyokap gue udah paham. Nah terus nyokap gue bilang gini, nggak tahu tuh aneh, katanya dia ngeliat cewek di rumah ini. Jadi dia buka pintu, anjing pusing banget gue. Jadi dia buka pintu nih, pas buka pintu dia mau naik ke atas, katanya dia dihadang, terus langsung turun, kunci pintu, balik rumah dalam. Ya mungkin gini ya, Rumah ini nggak jadi dibersihin sama pembantu. Gini, kalau gue mau masuk rumah nih, gue ada ritual dulu, kayak permisi, kayak orang-orang pada umumnya kan assalamualaikum. Iya. Kalau gue permisi dulu dalam hati sih, karena kan kalau sesuatu hal gaib, dia kalau kita ngomong dia itu kayak nggak aware gitu. Iya. Tapi kalau kita ngomong dari dalam hati sendiri tuh dia baru karena mungkin kalau gaib ini kali ya, misalnya ketika kita ngomong assalamualaikum tapi dalam hatinya tidak ngomong seperti itu, kayak percuma ya. Iya, kayak percuma kan jadi. Iya. Anjing, ngeri lagi. Ngeri banget. Anak lo ngeri anjing, anak lo yang bikin gua ngeri. Gimana lu juga anak-anak. Tapi kalau adik gue pernah ngalamin, tapi di Tanjung Duren. Jadi adik gue tuh ngalamin sama kayak gitu. Jadi karena kan gue sering banget pindah-pindah ya dulu ya di Jakarta ya, ngontrak sana sini gitu kan. Nggak punya rumah sendiri gitu kan. Terus akhirnya ada di tempat satu ngontrak. Wah itu juga serem sih rumah itu tuh. Rumah itu gue ngalamin sih. Wah gue juga ngalamin jing. Gue ngalamin sumpah. Parah. Itu parah banget. Gue nonton TV, tau-tau di dia dengar. Iya, itu iya. Itu jelas, iya. Itu jelas banget, parah. Dan semenjak itu gue nggak mau lagi ke situ. Oh, gue mendingan waktu itu kan 2 lantai ya. Iya. Mendingan gue di atas. Yang di bawah kan yang sofa panjang kan? Iya, mendingan gue di atas. Dah. Gue malah di atas weh. Di atas gue kerasa nyaman. Lu nyaman? Nyaman. Lu di atas? Iya. Gue di mana-mana nggak nyaman. Nggak tahu apa emang karena gue batu ya. Iya. Jadi itu dulu tuh 2 lantai. Itu rumah gede sih, cukup besar lah. Jadi di lantai bawah tuh kamar mandinya nih. Kalau kalian mau tahu, kamar mandinya itu tuh ada 2. Iya. Yang ada di 2. Dan itu kamar mandi itu di mana ada orang pernah meninggal. Iya. Gue sempat dengar cerita itu dan gue mencoba untuk biasa aja, tapi
Kalau gue kan dia pakai bak ya, Iya iya masih pakai bak iya mandi. iya, pakai bak mandi. Kalau ngeliatin bak mandinya itu kayak gimana gitu? Kalau gue nggak ngeliatin bak mandi, weh. Jadi ini kan itu ada dua. Yang satu emang buat BAB doang, yang satu buat mandi doang kan. Betul lagi BAB, gue lagi BAB nih. Gak tahu kenapa tiba-tiba gue ngerasa kok kayak ada orang ya, gue kira gitu. Tapi ya udahlah, pikiran gue doang kali. Itu zaman gue SD ya, itu by the way itu zaman gue SD. Terus di satu titik, terus pas gue diam lama kelamaan, namanya orang lagi BAB anak bocah, lu berharap apa gitu kan. Pas lagi diam lama kelamaan, gue denger kayak langkah kaki Itu enggak. di kamar mandi yang satu lagi. Tapi nggak denger suara keran, nggak denger suara apa-apa, nggak denger apa-apa. Kayak orang masuk gitu. Kayak orang, lu tau gak sih kalau kamar mandi kan becek tuh ya? Iya. Ya kayak gitu kayak gitu doang. Ah ya udahlah, ya mungkin cicak kali ya, gue mikirnya apa gimana gitu. Itu saat SD tuh gue mikirnya kayak ah ya udahlah, tapi gue sedikit ngeri. Gue selalu ngeri lah, karena kan gue tahu ceritanya kan. Karena kebetulan itu tuh salah satu saudaranya temen gue gitu kan, yang meninggal di situ itu. Terus gue mikir kayaknya ini nggak kayak suara cicak, ini kayak suara orang. Kayak suara orang jalan gitu. Ya itu kan ada lampu ya. Kalau lu lewat kan kelihatan dong, bayangannya dong. Itu ada nih. Ya udah, karena saat itu ada teman gue lagi main di atas. Terus ya udah gue kelar, terus naiklah ke atas. Gue nanya sama temen gue, lu tadi ke toilet ya? Enggak. Terus gue mikirnya ya udahlah, ada barus kan. Dulu kan ada barus ya. Ada pembantu. Ada pembantu dulu, tapi anyway nyokap bokap gue kerja saat itu. Karena nyokap bokap gue dulu masih kerja kan di Jakarta tuh, mereka di rumah paling sore sampai malam doang. Itu tuh ada pembantu gue sama adik gue. Gue nanya dong pembantu, gue tadi ke toilet? Enggak. Terus siapa anjing? Terus siapa itu dia? Gue nggak tahu itu siapa, sumpah. Terus gue kalau di kamar atas, kenapa gue nggak nyaman ya? Itu tuh gue selalu, itu rumah tua. Jadi ada jendela di mana kayak jendelanya miring kayak sekolah SD zaman dulu. Setiap malam, bukan setiap malam, ketika malam-malam terkadang gue kan ke kamar itu ya, atau kan sebelahnya gudang juga kan. Nah gue tuh suka ngeliat ke jendela luar. Ada yang ngintip gue sih. Iya. Kalau gue sih waktu itu mikirnya hal positif doang, mungkin diintip udah tidur apa belum. Karena waktu dulu kan ya, oh bukan diintip doang, jadi gue ngeliat keluar jendela nih, gue ngeliat orang. kalau gue ngerasanya kayak ada orang yang ngintip gitu. Tapi ya gue pikiran positif lah, orang jam 11 jam 12 malam gue masih berisik mungkin, atau ada keganggu, mungkin mau ngingetin lagi waktu itu main PS di atas. Iya ya, main PS, main komputer semua di atas. Kamar gue juga di atas. Iya. Apakah ada orang yang masih main atau gimana? Iya. Mungkin cuma itu doang. Ya udah, tidur nih anak nih. Iya. Berisik nggak masalah, orang juga waktu liburan kan. Iya. Jadi masih aman. Itu tai banget sih, parah. Aduh, itu parah sih. Tapi kita mau nyeritain rumah di dalam nggak? Rumah dalam pernah nggak?